dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambungan tentang hukum syar'i, ya, hukum syariat yang sebagian sudah kita bahas. Ya, kita lanjutkan malam ini. Jadi ada talab, ada perintah, tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu talab, amar dan nahi, ada perintah dan ada larangan. Perintah dibagi menjadi dua, perintah wajib, perintah sunnah. Larangan juga dibagi menjadi dua, ada larangan haram, ada larangan makruh. Ada yang tidak diperintah dan tidak dilarang, namanya mubah. Nah, 5 macam ini, ya, ibadah yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh, yang mubah, itu dilengkapi dengan wada', ada hantarannya. Apa itu? Sebab. Ibadah itu menjadi wajib, sebabnya apa? Nah, ibadah itu menjadi sunnah, sebabnya apa? Nah, kemudian menjadi larangan haram, sebabnya apa? Nah, kemudian menjadi ibadah itu makruh, sebabnya apa? Kemudian ibadah itu menjadi mubah pun juga sebabnya apa? Gitu juga dengan syarat. Nah, ibadah itu menjadi wajib, apa syaratnya? Menjadi sunnah juga begitu, apa syaratnya? Menjadi diharam, apa syaratnya? Menjadi dia makruh, apa syaratnya? Dan ibadah itu menjadi mubah, apa syaratnya? Nah, inilah dia kita kaji ini. Jadi tidak semata-mata ibadah, tapi di situ ada sebab, ada syarat. Begitu juga mani, cegahan. Ibadah itu menjadi tercegah, dilarang, apa sebabnya, syarat dan sebagainya. Kemudian ibadah itu menjadi sahih, sah, ya, ibadah itu wajib menjadi sah, cukup dengan sebab dan syaratnya. Ibadah itu menjadi fasid, batal, karena juga ada sebab-sebab dan sebagainya. Nah, ini kita uraikan jamaah sekalian, ya. Jadi ibadah hukum syar'i yang kita laksanakan pakai pedoman ini. Kalau tidak pakai pedoman ini, kita keluar daripada konsensus ulama atau ijma' ulama. Nah, jadi kita ikut aturan ulama cara menyimpulkan hukum itu. Baik, kita lihat sini. Sebab. Apa itu sebab? Ia adalah apa yang lazim adanya sebab, ada musabab. Musabab itu yang dijadikan sebab. Ada sebab, ada yang dijadikan sebab. Maka lazim tiada sebab, tiada musababnya. Kalau tidak ada sebab, tentu tidak ada yang dijadikan sebab. Contohnya apa? Masuk waktu. Masuk waktu sebab untuk wajib salat. Allah berfirman kan, inna salata alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang mukmin telah ditentukan waktunya. Berarti waktu itu sebab. Jangan sampai salat belum masuk waktu. Siapa yang salat belum masuk waktu tidak sah, wajib mengulang. Muadzin salah lihat jam, mandang dari samping, disangkanya sudah jam 12 padahal baru jam 11. Allahu Akbar, Allahu Akbar, orang bersalat jam 11. Begitu wirid tak lama azan lagi. Lihat jam, tadi salah rupanya. Salat zuhur jam 11 lewat. Belum masuk waktu, batal lah dia. Wajib diulangi. Itu maksudnya, ya. Jadi masuk waktu sebab, wajib salat musabab. Masuk waktu sebab, yang dijadikan sebabnya apa? Salatnya itu masuk waktu, boleh salat. Nah, jadi lazim masuk waktu, ada wajib salat, dan lazim tiada masuk waktu, tiada wajib salat. Selesai sudah. Apa wajib masuk waktu ni? Salat wajib masuk waktu. Kalau belum masuk waktu, tak wajib, bahkan batal. Kalau lewat waktu, gimana? Gimana? Belum masuk waktu tak boleh salat. Siapa salat belum masuk waktu, batal.
Nah, sekarang salat lewat waktu. Itu namanya qadha. Ya, siapa salat zuhur masuk waktu asar namanya qadha. Salat asar masuk waktu maghrib qadha, wajib qadha itu. Kalau sudah lewat waktu jadi hutang, wajib dibayar. Salat subuh kesiangan, wajib bayar. Bangun jam 6, lewat udah terbit matahari, waktu subuh sudah habis kalau terbit matahari, tapi salat wajib. Ya, salat wajib. Jadi dalam 4 mazhab nih, 4 mazhab, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, wajib qadha salat fardu yang ditinggalkan. Siapa tahu mengqadha hutang. Ya. Ini pendapat yang mu'tamad 4 mazhab ni kuat. Adapun yang segelintir-segelintir tak saya ikut. Ya, ada kelompok tertentu yang dibilang siapa yang meninggalkan salat fardu tak wajib qadha. Banyak-banyak salat sunnah kata dia. Kita tak sependapat itu. Yang wajib tidak ada tawar menawar, wajib di qadha, bayar hutang. Nabi SAW, beliau pernah salat subuh kesiangan. Ada hikmahnya Nabi kesiangan, tapi di luar rumah. Kembali dari peperangan di sebuah lembah, Nabi istirahat bersama sahabat. Nah, tertidurlah mereka. Malam itu Nabi mau tidur tapi berpesan dengan Bilal. Bilal bin Rabah, "Hai Bilal, malam ini kau berjaga. Khawatir juga kalau ada serangan musuh. Kita mau istirahat dulu," kata Nabi. "Aku mau tidur bersama dengan kau, salat. Atau kau salat atau kau berjaga, silakan. Kalau kau capek, bangunkan salah satu orang untuk sebagai pengganti." Nah, akhirnya salatlah Bilal. Daripada tidur, jaga sahabat dengan Nabi tidur. Nah, salat 2 rakaat, salam. Lambat laun, capek juga dia, tertidur juga Bilal. Bilal pun tertidur. Semua tertidur. Dibangunkan oleh matahari. Berarti waktu subuh habis sudah. Ini pernah terjadi pada diri Rasulullah SAW. Timbullah hukum, berarti salat wajib dibayar. Yang dah lewat ditinggal begitu. Nah, Nabi mengqadha. Begitu Nabi bangun, sinar matahari, ya, bangun Nabi. Akhirnya Nabi bangun ke Bilal. "Bilal, hei, bagaimana ni? Aku suruh kau bangun malam berjaga. Aku tak mampu ya Rasulullah. Aku pun kuat. Ghalabatul naum. Aku dikuasai rasa ngantuk yang begitu kuat." Akhirnya kata Nabi, "Sudah, kita beranjak," kata Nabi. Beranjaklah. Beranjak, berjalan kira-kira 100 meter. Kemudian Nabi bilang, "Di sini kita salat subuh." Salat subuh terbit matahari. Azan dulu, azan pun diqadha. Setelah azan, salat qabliyah dulu, qabliyah pun diqadha. Karena Nabi tak pernah meninggalkan qabliyah subuh. Jadi siapa salat sunnah sudah lazim ketinggalan, sunnah juga diqadha. Kemudian setelah itu barulah Bilal iqamah, salat subuh berjamaah. Nah, Nabi mengatakan, "Kenapa kita salat di sini, tidak salat di tempat kita tidur?" Diam sahabat. Tempat kita tidur itu banyak syaitannya. Satu pun tak ada yang bangun. Jadi siapa yang salat subuh kesiangan, kata Nabi, kupingnya dikencingi syaitan. As-salatu khairum minan naum. Naumnya banyak, tidur. Tidur betul. Yang naumnya didengar, lain tak ada. Tidur kata dia. Tidurlah. Syaitan bilang masih waktu masih panjang. Masih lama subuh, tidur lagi. Itulah dia. Nah, jadi jelas ya, lewat waktu wajib, tapi kalau sebelum masuk waktu batal. Ya, wajib diulangi. Lewat waktu qadha namanya. Nah, kita masuk syarat. Ya, syarat ialah apa yang lazim tiada syarat, tiada masyrut. Syarat tahu kan, sesuatu yang dipenuhi sebelum beribadah. Ingat, syarat sesuatu yang dipenuhi sebelum
ibadah dan tetap terpenuhi selama dalam salat. Itu. Jadi syarat lebih hebat daripada rukun. Kalau rukun sudah masuk bagian daripada salat. Rukun takbiratul ihram, baca al-Fatihah, ruku, i'tidal, itu rukun. Tapi syarat sesuatu yang dipenuhi sebelum masuk waktu salat. Sebelum, bukan waktu, sebelum salat, sebelum ibadah. Nah, lazim tiada syarat, tiada masyrut. Artinya sudah majlis ketentuan hukum, kalau tidak ada syarat sesuatu yang dipenuhi, tidak ada masyrut yang disyaratkan. Ya. Dan tiada lazim dari adanya syarat ada masyrut. Tidak juga harus ada syarat ada masyrut, belum tentu. Ya, contoh bersuci tahu kan? Wudu. Ya, bersuci dijadikan sahnya salat. Makanya bersuci berwudu ini syarat. Dia harus dipenuhi sebelum salat dan tetap terpenuhi selama dalam salat. Waktu takbir Allahu Akbar, wudu sudah ada sebelum takbir dan tetap ada selama dalam salat. Ya. Nah, kemudian materi itu. Jadi sahnya salat itu materi itu. Bersuci dijadikan sahnya salat, maka bersuci syarat dan sahnya salat masyrut yang disyaratkan. Jadi bersuci syarat dipenuhi sebelum salat, kemudian masyrut salat itu boleh dikerjakan. Dan tiada lazim daripada bersuci itu ada sahnya salat. Belum tentu juga dia ada wudu, belum tentu sah. Kalau junub macam mana? Kalau junub cukupkah dengan wudu? Berarti wudu bukan satu-satunya syarat sah salat. Dia ada wudu, maaf, kainnya sobek di paha. Nampak ada aurat tu? Nah, sah kan? Tidak. Ternyata menutup aurat juga syarat sahnya salat. Jadi syarat sahnya salat bukan hanya wudu. Tutup aurat sudah bagus. Wudu sudah ada, melenceng pula, tidak menghadap kiblat. Sahkah salat? Tidak, karena menghadap kiblat juga termasuk syarat sahnya salat. Menghadap kiblat sudah betul, nutup aurat, ada wudu. Bawa najis pula, ada kotoran cicak nempel di baju. Kenapa batal tidak sah nih? Karena wajib juga syarat sahnya salat suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Begitu kita belajar. Ini kaidah hukum sudah dibuat para ulama itu. Nah, tapi salah satunya wudu, ya. Syarat sahnya salat. Contoh yang kedua, haul, syarat bagi wajib zakat. Apa tu haul? Setahun. Siapa nyimpan duit setahun, wajib keluar zakat. Maka lazim tiada haul, tiada wajib. Kalau belum sampai setahun tak wajib. Itu infak saja. Ya, ingat kembali kepada kitab ni. Kalau zakat profesi itu bagi saya infak, sedekah saja. Diambil tiap bulan belum cukup setahun. Dia kan harus setahun nyimpan. Nah, jadi jelas haul syarat wajib zakat. Maka kalau belum haul, belum setahun, tak wajib zakat. Dan lazim tiada ada haul, ada wajib zakat. Ya, tiada lazim, artinya haul ada, sah ke zakat, harus ada kedua lagi syaratnya. Apa tu? Nisab. Nisab ukuran duit yang kita simpan. Minimal berapa? 87 gram emas. Ini bervariasi, ada yang mengatakan 93. Kita ambil yang paling rendah lah, 87 gram. Kalau emas 543 juta. Siapa nyimpan duit 43 juta ke atas wajib keluar zakat. Itu kalau setahun. Jadi setahun bukan satu-satunya syarat wajib zakat. Dia harus ada nisab minimal 43 juta. Nyimpan 50 juta setahun, 60, 70 terus ke atas, wajib keluar
zakat. Bagaimana kau saya nyimpan duit 35 juta? Wajib ke? Belum sampai nisabnya. Mau infak silakan. Ya. Mau infak silakan. Makanya zakat profesi itu tiap bulan kalau kita memahami itu infak saja. Karena tak sampai setahun. Ya. Kemudian masuk yang ketiga, yakni mani'. Apa tu mani'? Cegahan atau larangan. Apa yang lazim dari adanya mani', ada mamnu. Kalau ada larangan, ada yang dilarang. Dan tiada lazim dari tiadanya mani', adanya mamnu. Tidak lazim juga tiadanya mani', ada mamnu. Tidak ada pencegahan. Bisa juga dia dilarang. Contohnya apa? Haid. Perempuan haid. Perempuan haid itu mani tercegah dia untuk salat. Mamnu'nya salatnya tak boleh. Jadi perempuan yang haid tak boleh salat. Wajib ke diqadha? Itulah hebatnya perempuan. Waktu haid dilarang salat dan tak perlu dibayar. Rukhsah keringanan dari Allah. Jadi ibu-ibu jangan terlalu solehah. Nanti udah selesai berhenti haid diqadha pula. Wah, ini berlebihan. Ya, itu rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Tiada lazim tiadanya mani, ada mamnu. Ya. Larangan tidak ada, tapi masih ada dilarang salat itu. Contohnya apa? Memang dia tidak ada haid, tapi nipas. Nipas boleh salat? Boleh salat nipas? Tak boleh. Sama juga dia mani pencegah salat bagi perempuan. Bukan satu-satunya haid, ternyata nipas juga. Apalagi junub pun tak boleh sampai dia bersuci. Ya, jelas adanya. Jadi itulah namanya mani pencegahnya itu. Sekarang masuk yang keempat, sahih. Jadi salat itu sah. Sesuatu yang bergantung lulus. Lulus itu apa? Cukup lengkap lah. Ada sebabnya, ada syaratnya. Gitu kan? Dipenuhi sebabnya, dipenuhi syaratnya, tidak ada pencegahnya, maka sahlah dia. Sebaliknya fasid batal. Tidak mengikuti sebab, tak cukup syaratnya, ada pencegahnya dan sebagainya, berarti batal lah dia tu. Makanya untuk lebih jelasnya, lihat skema di sebelah tu. Buka halaman sebelah je lah. Ya. Kan tadi kan halaman 8, buka sebelahnya ada skema tu. Nampak tak tu? Kelihatan? Ini skema ni. Ini buat dan memang untuk mudah memahami. Ya, lihat ya. Saya baca. Ayo simak sama-sama. Ya, simak sama-sama. Ini untuk memudahkan memahami. Pertama dia ambil contoh apa tu? Wajib apa? Salat. Sebelah kanan Pak di atas. Ya. Contohnya wajib salat sebelah kanan di atas. Coba lihat itu. Wajib salat sebab apa? Sebab lihat skema tu. Ya, wajib salat sebab masuk waktu. Itu jelas tu di dalam itu. Wajib salat musababnya hukum mengerjakan salat. Wajib salat syaratnya apa? Suci dari hadas dan najis. Maksud yang disyaratkan boleh dan sah mengerjakan salat. Wajib salat menjadi mani tercegah karena haid bagi perempuan. Mamnu yang dicegah mengerjakan salat karena haid. Kemudian wajib salat menjadi sah apabila mencukupi syarat sebab dan sebagainya. Wajib salat menjadi fasid batal apabila tidak ada salah satu dari syarat dan sebagainya. Ya, paham ni ya? Ini sekilas saja. Inilah hukum syar'i. Pindah yang kedua, amalan sunnah. Ayo, pindah tu, kolom yang kedua. Sunnah puasa bulan Syawal. Sebabnya telah berlalu Idul Fitri. Masuk Idul Fitri, batal sehari. Idul Fitri itu kan tak boleh puasa. Setelah itu hari kedua Syawal, ketiga, keempat dan seterusnya boleh puasa bulan Syawal. Tak berturut-turut pun boleh. Yang langsung bagus.
begitu batal Idul Fitri, besok langsung puasa 6. Bagus. Oh, saya tak mampu ni Pak Ustaz, saya mau jalan-jalan dulu silaturahmi. Boleh. Silaturahmi dulu seminggu. Kemudian hari ke-8 baru puasa. Boleh. Tak masalah. Silakan. Selamat bulan Syawal. Yang penting sudah berlalu Idul Fitri. Musababnya sunnah puasa bulan Syawal tadi melaksanakan puasa. Syarat sunnah puasa bulan Syawal itu apa? Mengetahui cara melakukannya. Masrud yang dijadikan syaratnya boleh dan sah melakukannya. Mani tercegah sunnah puasa bulan Syawal apa tu? Masih ada qada bulan Ramadan. Jangan nak puasa sunnah bulan Syawal kalau masih ada hutang puasa Ramadan. Bayar hutang dulu baru puasa sunnah. Begitu kata ulama. Ya. Kemudian mamnu melaksanakan puasa karena masih ada qada. Ya, yang dijadikan cegah itu puasanya karena masih ada qada. Kemudian sah puasa sunnah bulan Syawal mencukupi segala syarat. Batal puasa sunnah bulan Syawal apabila tidak mencukupi syarat dan rukunnya. Selesai saudara ya? Ini gambaran saja biar paham. Inilah hukum syariat. Pindah masuk haram. Mana larangan haram? Contohnya situ apa? Zina. Nah, zina kan larangannya haram. Haram zina sebabnya wajib had, ada hukum hadnya. Kalau laki-laki masih bujangan, perempuannya masih gadis berzina, dicambuk 100 kali. Itu had, Pak. Dibuang ke negeri lain setahun. Gitu kita pikir. Tapi muhsan yang sudah ada istri, suami sudah ada istri, istri sudah ada suami, berzina pula sama orang lain. Bagaimana nih? Direjam, badan ditanam, sebagian dada ke atas muncul di permukaan, direjam dengan batu sampai mati. Itulah hadnya itu. Jadi haram zina sebabnya wajib had. Musababnya haram zina menjalankan hukum had. Syarat haram zina tidak terpaksa berbuat zina. Memang mau sama mau, jatuhlah zina. Kemudian maksud yang disyaratkan benar-benar sudah terjadi melaksanakan zina. Kalau zina mata, zina memegang dan sebagainya, itu belum zina yang sebenarnya, hukumnya haram, tapi tidak ada had. Ya, belum melaksanakan had. Mani tercegah haram zina seperti paksaan atau gila. Orang gila berzina tak kena hukum, Pak. Kerana dia bukan mukallaf. Atau orang berzina dipaksa, ditodong dengan senjata, ayo berzina, dilakukannya lah. Kena kan? Tidak, dipaksa, Pak. Perempuan yang diperkosa tak kena haram karena dia dipaksa. Ya. Kemudian mamnu, ya, mamnu haram zina menjadi tercegah karena paksaan atau gila tadi itu. Sah haram zina melaksanakan had apabila mencukupi syarat tadi, dan batal haram zina apabila tidak ada salah satu dari syarat dan sebagainya. Dapat ya? Pindah yang makruh pula. Apa tu yang makruh ini? Nah, makruh salah satunya makan bawang mentah pada hari Jumat. Tidak juga hari Jumat ni, Pak. Idul Fitri, Idul Adha, Tarawih. Orang nak berkumpul ramai itu. Makruh makan bawang pada hari Jumat sebabnya apa? Waktu Jumat orang berkumpul. Nah, kalaulah makan bawang, Pak, makruh kata Nabi, apalagi makan jengkol, makan petai. Nah, kalau dapat gosok gigi dulu, bersihkan mulut, baru bisa salat berjamaah. Jumat ke, Idul Fitri ke, Idul Adha. Kan disunah pakai minyak wangi. Disunah pakai minyak wangi, tidak mengganggu orang lain. Nah, itu intinya berjamaah itu. Kemudian musababnya apa? Hukum makruhnya tadi. Syarat makruh makan bawang mentah, bawang itu mempunyai bau. Yang disyaratkan ada bau bawang pada mulut. Kemudian mani tercegah makruhnya, tidak makruh lagi bila dimasak. Dimasak bawang, Pak, bawang goreng enak tak? Enak. Tidak lagi dah makruh tu, baunya sudah enak. Ya. Ada orang bertanya aku lah, Pak, bau habis waktu ya. Bau durian makruh tak? Saya tanya Bapak Ibu sekalian,
Mencium bau durian senang atau risih? Kau senang tak makruh lah tu. Jadi akibat bau itu disenangi atau tidak? Kau tak disenangi makruh. Kau disenangi tak masalah. Bawang mentah tak disenangi menyengat baunya, tapi kau digoreng wangi, boleh. Ya, tak masalah. Apalagi itu? Makruh makan bawang mentah pada hari Jumat apa tadi? Sah cukup sebab dan syaratnya. Batal makruhnya ya, apabila tidak mencukupi syarat dan sebagainya. Ini mubah ni Pak. Kembali kepada mubah. Ini terakhirnya ya. Mubah contohnya apa? Makan nasi. Makan nasi tidak diperintah dan tidak dilarang. Tak disuruh pun kita makan tak? Makan. Jadi Allah tak perlu, hai orang beriman, makanlah, tak perlu. Tak disuruh pun sudah lapar, makan. Makanya makan hukumnya mubah. Tak ada perintah, tidak ada larangan. Jadi sebabnya mubah makan nasi karena mengenyangkan. Mengenyangkan itu mubah hukumnya. Musababnya hukum bolehnya makan nasi. Syaratnya mubah makan nasi milik sendiri. Itu awas tu. Ya, punya sendiri. Itu dia syaratnya. Maksudnya melaksanakan dan memakannya. Mani tercegah mubah makan nasi kalau hak orang lain, haram lah jadinya. Tadi hukumnya mubah, makan punya orang pula. Jadi haram hukumnya. Mamnu' memakan kerana hak orang lain. Sah makan nasi mubah hukumnya ada sebab, ada syarat, tidak ada larangan. Batal ya makan nasi menjadi mubah tidak ada syarat, sebab dan ada mani. Saya kira itu ya. Ini gambaran. Ini yang kita kaji yang kemarin sampai hari ini. Inilah hukum syar'i, hukum syariat. Siapa yang paham seperti ini, maka dia telah masuk menggunakan kaedah hukum syariat. Maka saya ulangi lagi, bid'ah tidak termasuk, itu dibuat-buat. Bid'ah itu boleh dikerjakan, boleh juga dilarang, lihat akibatnya. Kata Imam Syafi'i, bid'ah itu kalau dia bertentangan dengan dalil Al-Quran dan hadis, baru dikatakan dalalah, dia sesat. Tapi kalau bid'ah walaupun zaman Nabi tidak ada, sekarang kita lakukan dan dia sejalan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, itu dikatakan bid'ah hasanah. Imam Syafi'i begitu Pak. Ini orang cerdas, bukan orang kaling-kalingan ini. Mau dibantah, ini orangnya hafal Quran, hadis hampir seluruhnya hafal, ya kan? Ini pakar-pakar ilmu ini yang ngomong. Jadi dia bisa melihat bid'ah, lihat dulu kalau bertentangan sama nas dalil, sesatlah dia. Ya, contohnya apa Pak? Salat subuh kan 2 rakaat, segar nih, nambah je lah. Jadi berapa? 3 rakaat atau 4? Ini yang dah jelas menyeleweng dah ni. Ini dah sesat ini Pak. Ya. Jadi kalau masalah maulid dan sebagainya dibilang bid'ah, lihat dulu maulid itu ada tak dalilnya? Bertentangkankah dengan Al-Quran? Ternyata tidak. Banyak dalil Al-Quran yang menyokong dengan maulid ini. Panjang nanti pembahasan bab maulid nanti. Ya, banyak hadis dan nasnya yang menyokong tentang maulid, Isra Mi'raj. Nabi mengadakan Isra Mi'raj apa? Tak perlulah, Nabi yang melakukannya. Nah, kita memperingatinya kerana kita menganggap perlu. Itu perjalanan yang luar biasa. Nanti pada Isya kita sama-sama kita kaji tentang masalah Isra dan Mi'raj insya-Allah. Baik, kerana waktu sudah lewat, terus ada pertanyaan, waktu sudah habis, insya-Allah kita sambung pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad